Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kondisi pandemi seperti saat ini, maka kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara online atau daring. Jadi, kalian harus tetap semangat untuk terus belajar ya. Karena Allah telah menjanjikan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar bilangan bulat. KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan fokus pada penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Ingatkah ada berapa operasi hitung bilangan bulat? Nah, jadi operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 7, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima pemangkatan, yang keenam akar suatu bilangan, dan yang terakhir operasi campuran. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal cerita yang pertama. Di sini Galang membeli 10 buku tulis di toko. Jika harga tiap buku tulis adalah Rp3.000, maka berapa uang yang harus dibayar Galang? Penyelesaiannya, diketahui Galang membeli 10 buku tulis. Kemudian harga satu buku tulis tersebut adalah Rp3.000. Yang ditanyakan, berapa uang yang harus dibayar Galang? Dan karena Galang membeli 10 buku tulis, maka 10 dikali Rp3.000 sama dengan Rp30.000. Jadi, uang yang harus dibayar Galang adalah sebesar Rp30.000. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. Suhu di Osaka 12 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhunya turun 2 derajat setiap 15 menit. Berapa suhu di kota Osaka setelah turun salju 2 jam? Penyelesaian, diketahui suhu di Osaka 12 derajat Celcius. Kemudian suhu turun 2 derajat Celcius setiap 15 menit. Tanyakan berapa suhu di kota Osaka setelah turun salju 2 jam? Nah, karena 1 jam sama dengan 60 menit, jadi karena yang ditanyakan adalah setelah turun salju 2 jam, maka 2 dikalikan 60 menit, sama dengan 120 menit. Sehingga 120 menit dibagi 15 menit sama dengan 8. 15 menitnya ini dari mana, Bu? 15 menitnya ini dari yang diketahui pada soal, yaitu suhunya turun 2 derajat Celcius setiap 15 menitnya. Maka penurunan suhunya yaitu 2 derajat Celcius dikali dengan 8 sama dengan 16 derajat Celcius. Jadi suhu setelah 2 jam sama dengan 12. 12 ini suhu awal tadi 12 derajat Celcius dikurangi dengan penurunan suhunya yaitu 16. Sehingga diperoleh negatif 4 derajat Celcius. Nah, jadi suhu di kota Osaka setelah turun salju 2 jam adalah negatif 4 derajat Celcius. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Jarak rumah Budina ke pasar sejauh 2,3 km. Setelah menempuh jarak 700 meter, Budina putar balik dan berjalan sejauh 350 meter menuju apotek untuk membeli obat. Budina kembali pergi ke pasar dan setelah menempuh jarak 800 meter, Budina berhenti sejenak
Kemudian putar balik berjalan sejauh 250 meter menuju butik untuk mengambil pesanan baju. Budina melanjutkan perjalanan dan setelah menempuh jarak 200 meter, Budina menghampiri Bunisa. Mereka pergi ke pasar bersama. Berapa jarak Bunisa dengan pasar? Penyelesaiannya diketahui 2,3 km sama dengan 2.300 meter ya. Kemudian Budina menempuh jarak 700 meter, berarti ini dikurangi. Selanjutnya, Budina putar balik berjalan menuju apotik sejauh 350 meter, berarti ini ditambah. Kemudian, Budina kembali pergi ke pasar menempuh jarak 800 meter, berarti dikurangi. Selanjutnya, Budina putar balik berjalan menuju butik sejauh 250 meter, berarti ditambah. Kemudian Budina melanjutkan perjalanan menempuh jarak 200 meter menghampiri Bunisa, berarti ini dikurangi. Yang ditanyakan, berapa jarak Bunisa dengan pasar? Dan jawab, berarti 2.300 dikurangi dengan 700 ditambah 350 dikurangi 800 ditambah 250 dikurangi 200 diperoleh hasil 1.200 meter. Nah, jadi jarak Bunisa dengan pasar adalah 1.200 meter atau juga bisa 1,2 km. Selanjutnya, nah ini nanti ada latihan 1 dan juga latihan 2. Jangan lupa dikerjakan ya sebagai tugas pada pertemuan hari ini. Dan pengumpulannya paling lambat nanti malam jam 10 malam ya. Kemudian, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, nanti bisa dikirim melalui WhatsApp group sebagai bahan diskusi, atau mungkin kalian juga bisa chat ibu langsung, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini ada motivasi belajar dari Imam Syafi'i, yaitu barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Baik, untuk materi hari ini, Ibu kira cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.